Nah, kenapa banyak perempuan yang tidak tertarik di bidang politis? Ya begitu, Pem. Ada dua hal Iya. memang, yaitu budaya politiknya itu sendiri, yaitu Mm. budaya politik, budaya bangsa kita, yaitu yang mengakar, yang budaya bangsa yang lahir di masyarakat tempat kita tinggal. Iya. Nah, dan budaya patriarki itu sendiri Iya. yang banyak menempatkan perempuan selalu di bawah Di setingkat dari bawah. laki-laki. Sehingga itu yang tertanam di masyarakat, sehingga banyak perempuan akhirnya tergerus dan tidak menginginkan ada di posisi Iya. sebagai Ketika mau calon-calon maju legislatif. pasti Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Mei. Halo. Ibu Meike Kamaru, SHMH. Iya, Wah, Masya Allah, calon dokter ini. insya Allah. Sibuk ya sekarang? Lumayan. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya yang paling utama sekarang lagi jadi wakil rakyat. Ya, betul. Itu yang paling utama ya sekarang ini. Yang lain-lainnya ya ngikutin biasa. Sambil sekolah, Ya, sambil kuliah. sekolah, organisasi. Dan Sudah proposal? proposal udah. Oh, Sekarang ini alhamdulillah. lagi penelitian. Penelitian. Ya, Masya jadi ya Allah. untuk konsentrasi. Ini ya katanya ambil ini juga ya, pidana pemilu atau? Ya, jadi konsentrasinya pada pidana pemilu. Jadi banyak penyelesaian kita menyoroti penyelesaian hukum tindak pidana pemilu. Iya. Gitu. Jadi masih sangat dengan PMI masih sangat kaitannya masih sangat erat. Masih erat dengan hubungan kepemiluan ya. Kalau saya kan sudah jauh dari kepemiluan, tapi masih sering lah kalau dengan teman-teman penyelenggara masih sering komunikasi. Iya, jadi memang penting juga itu apa namanya terkait dengan pidana pemilu, dan apalagi Bu Mei orang partai. Orang partai yang bisa jadi ketika ini dialami sendiri sudah tahu apa rambu-rambunya. Iya, rambu-rambunya bagaimana, kemudian apa namanya, memang harus diketahui kenapa dia sampai seperti ini. Memang kan latar belakang saya emang sebelum ini memang lawyer, advokat, dan memang didikitnya selama ini memang di bidang PHPU, pemilu. Iya, sering beberapa kali beracara di MK. Gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang interest sekali membedah tentang pidana pemilu. Apalagi kan menghadapi tahun 2024 kita ini akan pemilu serentak. Nah, jadi bagaimana dengan rambu-rambunya, penyelesaian, jadi itu sangat menarik sekali. Tapi begini, kalau misalnya semua, minimal begini, setiap partai itu ada orang yang paham tentang itu, maka semua akan bisa menaati rambu-rambunya. Kemudian dia sudah tahu resiko yang harus ditempuh ketika misalnya terjadi pelanggaran ini apa, begitu. Benar. Masih kalau di partai kami juga ada bidangnya, jadi dia advokasi, bidang hukum advokasi. Jadi memang paling tidak kami dibekali, dan memang dalam setiap event pemilu memang selalu ada dari partai untuk diutus dan dimintakan oleh Mahkamah Konstitusi sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi, paling tidak untuk pembekalan cara-cara penanganan dan penyelesaiannya sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi. Nah, itu selalu diupdate setiap ada event pemilu. Gitu. Tapi kalau seperti Ibu Mei sekarang kan sudah anggota DPRD. Masih bisa beracara nggak? Enggak. Tidak bisa. Jadi semenjak 2019 itu saya udah mengajukan cuti. Jadi masih nonaktif dari pengacara. Starting jadi wakil rakyat itu saya harus cuti dari profesi. Tapi ilmunya diupdate terus. Ya, diupdate terus. Kalau enggak kita supaya bisa, tidak ketinggalan ketika gitu. Misalnya sudah memutuskan untuk saya kembali jadi pengacara deh. Ya, betul. Tetap terupdate dan terasah gitu. Jadi memang ya kita memerlukan kalau seperti saya ini ini penguatan, belajar lagi agar minimal kita jadi tempat konsultasi partai politik, anggota partai misalnya yang bermasalah atau ilmunya bermanfaat baik untuk orang lain juga untuk penerapan dalam diri saya sendiri. Ketika saya melakoni ini, saya udah tahu banget di mana rambu-rambunya, di mana memang
apa namanya, yang tidak bisa, yang harusnya tidak bisa Ya, dilakukan, kan seperti yang itu. yang Ya, tidak seharusnya ya gitu. dilakukan, betul. Jadi Iya, bisa terhindar juga dari, praktek-praktek yang, apa namanya, atau bisa terhindar dari yang namanya iya gitu. pelanggaran-pelanggaran. Itulah Wow. itulah bagusnya gitu. Apalagi sudah pengalaman ya di MK. Iya gitu. Iya, beberapa Jadi kali, beracara di MK dan iya, selalu menang. alhamdulillah selalu Iya. menang. Kemarin lawan siapa? Alhamdulillah selalu menang gitu. Jadi Selalu menang. karena memang kita benar-benar fokus kan, seperti PMI juga saya lihat ini, makanya saya sangat interest banget Wow. ketika tahu podcast dengan siapa PMI. Wah, ini sok yang luar biasa secara capable dalam Aduh. setiap profesinya. Waktu kemarin ada di jurnalistik dan bergabung di situ, jurnalistiknya ininya berkembang dan di Wow. situ nama PMI sangat Aduh. membumi. Lalu dia ada di mana? Nah, itu mungkin ya kita sadari bersama-sama karena kita fokus, tidak Iya, setengah-setengah di bidang betul. itu. Sehingganya ya itulah hasil akhirnya dari kita really fokus ya, memang hasilnya sangat good gitu. Iya, Gitu. betul. Jadi walaupun Ibu Mei sudah jadi anggota DPRD, tapi tetap ilmu Iya, itu tetap ada sehingga tidak lari dari iya, benar. disiplin ilmu yang Betul, selama ini betul, dipelajari. betul. Betul. Iya, Apalagi di partai misalnya, sudah di partai, ya pasti tidak jauh-jauh dari situ juga. iya. Cuman itu lebih tertarik ke partai kenapa? Emang di partai ini diawali emang suami saya, Iya, Kayanto. Kayanto. Kayanto ini memang dari aliran darahnya yang saya lihat ya Iya, kan, kita emang orang tuanya ya memang emang kan kita partai. dari Jakarta. Mm-mm. Kemudian Ipen ke sini mau jadi pengusaha, tapi emang ini ya, maksudnya dia lebih suka berorganisasi Iya. kan. Pada dasarnya memang kita berdua berorganisasi, karakteristiknya ya seperti itu. Nah, dari situ memang dia suka ini dengan publik, Iya. paling banyak berinteraksi dengan banyak orang dan suka ngurus hajat hidup orang banyak. Nah, seperti itu yang Tujuan berpartai itu yang kan saya sebenarnya lihat, itu. sehingga saya melihatnya ya dia sangat dekat dengan politik, juga historis dari keluarganya juga Iya. mengalir dari bapaknya, sehingga ruang itu memang dia ada di sana, di ruang politik, dan saya sebagai pasangan, sebagai partner in life-nya ya saya mendukung itu, Iya. supporting sepenuhnya. Nah, jelas apa yang pengen ketemu dengan Kayanto, saya bilangnya sampai sekarang, ya jelas berinteraksi juga dengan saya, dan itu sudah menjadi satu rutinitas dan saya memang sangat menarik sekali gitu ya. Lalu saya mendukungnya. Kemudian saya memutuskan untuk bergabung di partai politik ini karena memang dari Karena kecil tertarik ya, karena ya, sering ngobrol dengan mungkin dan orang-orang. komunitasnya orang-orang Iya. politik. Nah, lalu saya memutuskan untuk ya udah saya bergabung di salah satu partai politik gitu. Tapi tidak ada larangan dari Kayanto. Oh, nggak ada, karena memang itulah bagusnya jika dua individual sama-sama orang organisasi. Iya, Jadi kita aktivis. aktivis. Jadi tidak ada batasan-batasan. Even itu mau berorganisasi, baik itu di partai, lagi pula kita dalam partai yang sama. Jadi saling mendukung dia di partai dan itu dia go ahead, maksudnya boleh gitu. Ya, jadi ya senang-senang aja. Gitu. Kan sekarang Kayanto sudah jadi komisaris. Tapi obrolannya masih seputar partai politik atau jadi sekarang itu obrolannya sekarang ini dia lagi jadi komisaris, jadi pasti harus mendalami tentang tupoksinya. Tapi memang aspek politis ya jelas tidak pernah jauh-jauh dari obrolan gitu. Selalu pasti menghiasi ya selalu perkembangan politis yang ada di Provinsi Gorontalo utamanya. Ya selalu juga dibahas. Even saya istrinya juga ada, ya selalu saya bagi saya Kayanto itu merupakan sumber inspirasi bagi saya, juga guru buat saya. Saya berusaha ngambil pengalaman yang bagus, yang baik. Nah, gitu. Jadi saya punya
mentor yang cukup baik Masya untuk Allah. karir saya Iya, gitu. jadi memang Iya, harus saling mendukung iya ya. gitu, gitu. Iya, tapi Kak Yanto masih ada niat nggak selain dia di komisaris, masih ada niat nggak ke politik? Sekarang ini memang belakangan ini saya melihat memang realitas di masyarakat banyak yang masih menginginkan Kak Yanto, kan gitu ya. Interaksinya dengan masyarakat tetap Tetap berjalan, jalan ya, berjalan seperti gitu. biasa, Ya, saya seperti masih ketua ya dewan gitu. dulu. Tapi memang dia harus fokus pada jabatan yang ada ini. Iya. Jadi even kalau dia diminta oleh partai, saya rasa kalau kami ini kan sebagai kader, kalau kader memang saya rasa pemikirannya juga sama dengan saya. Iya. Kalau kami itu sebagai kader, kalau memang itu sudah sebuah perintah dan kami dianggap mampu lewat mekanisme, Iya. jelas kami harus siap. Itu yang ada, Iya, ya iya, itu iya. kan terahnya di situ. Tapi ya saya lihat ya sampai dengan sekarang ini beliau masih fokus di fokus situ. menjalankan jabatan Iya. dia sekarang Profesional. ini. Ya, profesional. Luar Aduh, biasa. Iya. Iya. Tapi Ibu Mei ini sekali mencalonkan langsung jadi ya? Iya, jadi ceritanya pada tahun berapa ya, sebelum 2019 itu saya diminta oleh partai juga mencalonkan. Tapi memang sudah pengurus partai. Ya, udah pengurus partai. Waktu itu di Bonbol. Untuk waktu itu memang kita kan ada pemenuhan sesuai dengan undang-undang pemilu waktu itu baru Ya, 30%. tercetus 30%. Ya, kita di dalam tataran pengurus harus. Nah, tapi waktu itu juga cukup ada salah satu desa bahkan di pesisir pantai, itu saya menang telak di satu desa, saya masih ingat. Tapi memang Kak Yanto menyampaikan ke saya, jangan sampai malah dia juga lagi maju di daerah kota Gorontalo, lalu tidak maksimal nanti hasilnya seperti itu. Saya bilang, oh enggak, saya enggak cukup serius gitu loh. Nah, nanti pada periode ini saya izin sama Pak Yanto bahwa saya all out ingin menjadi wakil rakyat. Dan tapi dari kota? Dari dapil kota. Kata dia bismillah. Oh kalau gitu baik. Nah, karena saya direstui oleh Kak Yanto sama orang tua saya, maka saya memutuskan benar-benar fokus dan all out untuk bersaing kemarin gitu. Alhamdulillah saya suara terbanyak Partai Golkar di Provinsi Gorontalo untuk saat ini ya, artinya dari dapil kota dengan 7.000 suara. Ya, jadi di DPRD provinsi itu kan ada 12 orang ya. Betul. Ada 12 orang, artinya dari affirmative action ini dia hampir terpenuhi 30%-nya. Jadi dari 12 itu ada 26 sekian atau 27 sekian persen lah yang anggota DPRD perempuan. Dibandingkan mungkin di daerah lain itu masih jauh di bawah. Artinya affirmative action ini sukses. Nah, tinggal melihat bagaimana kualitas dari anggota DPRD perempuan itu yang diutus oleh partai politik untuk duduk merepresentasikan perempuan di Gorontalo ya. Sementara ketika dia duduk di DPRD itu, dia bukan hanya akan memperjuangkan perempuan, tetapi dia juga harus memperjuangkan kepentingan orang lain selain perempuan ini ya, laki-laki misalnya, atau kepentingan umum begitu. Iya, jadi ini dibutuhkan sebenarnya bagaimana ini nilai plus dari perempuan ketika dia duduk di DPRD. Ibu Mei punya pengalaman apa ketika pertama kali dilantik misalnya, setelah itu bagaimana? Iya. Jadi kalau saya emang sebelum masuk sebagai caleg, saya mengikuti selain secara otodidak melihat ya secara historis mendampingi, jadi paling tidak udah tahu persis. Pernah jadi ibu ketua DPRD. Ketua DPRD. Ibu KKD. Lalu saya menambah pembekalan modul pembekalan untuk caleg gitu, semacam pendidikan politik seperti itu saya bekali diri saya. Jadi ketika masuk di dalam parlemen, memang parlemen ini sampai dengan sekarang kan dikenal maskulin, iya kan ya, iya. Jadi ini ruang lebih banyak ya ruang untuk kelihatannya untuk laki-laki. Nah, sehingga memang kita sebagai perempuan
ya masuk di dalam situ ya harus membekali pengetahuan, membekali diri kita dengan pendidikan politik, sehingga ya kita juga Pendidikan politik itu secara mandiri atau lewat partai nah misalnya? memang kita harapkan juga partai itu mampu memberikan harusnya memang memberikan pendidikan politik. Tapi faktanya ya itu tergantung ya ke partai masing-masing gitu kan. Kalau kami sih Di selalu Golkar ada sendiri, update untuk pendidikan politik itu sendiri. Lalu memang ada pembekalan caleg, itu juga harus diikuti ketika kita sudah siap menyatakan siap maju dan namanya udah ada DCT kan gitu. Nah, daftar calon gitu. tetap. Jadi ketika kita jadi sebagai perempuan representatif di parlemen, ya itu gunanya banyak sekali. Paling tidak memang kita sebagai perempuan ya memiliki otoritas yang sangat tinggi di dalam dapat mendorong paling tidak lewat regulasi-regulasi, yaitu produk yang dapat menunjang kepentingan perempuan kan. Jadi contohnya nih, contoh yang paling konkret misalnya ada salah satu dinas, katakanlah dinas sosial. Nah, apa program dan kegiatan di situ? Betul. Nah, tentunya dari legislatif duduk di situ perempuan. Nah, di legislatif, sehingga dari di eksekutifnya membidangi situ perempuan, di legislatif ada perempuan. Nah, kami bisa mendorong produk-produk apa atau program dan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan perempuan. Seperti halnya sekarang ini ada namanya program dan kegiatan namanya perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga itu PEM, dia seperti apa dia? Tidak punya suami lagi, dia sudah ditinggal mati atau cerai hidup, tapi dia mempunyai tanggungan anak-anak. Nah, lewat program ini itu dia mendapatkan bantuan. Jadi dia mampu, kita intervensi dengan bantuan ini, sehingga di intervensi bantuan ini berupa bantuan industrial. Dia bisa melakukan dia jualan seperti ini. Jadi program ini kan berbasis untuk kepentingan perempuan. Nah, itulah gunanya ada perempuan-perempuan di parlemen. Itu contoh kecilnya saja. Nah, jadi kita dapat mendorong itu lewat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang terkait dengan perempuan, beraplikasinya kepada kepentingan perempuan. Paling besar itu yang dapat kita lakukan. Ya, jadi begini, program-program untuk pemberdayaan perempuan misalnya, betul. Itu apakah selamanya perempuan yang menyuarakan itu, atau mungkin juga ada laki-laki yang menyuarakan? Karena begini, laki-laki itu saya agak pesimis bahwa mereka itu bisa menyuarakan untuk kepentingan perempuan. Itulah makanya sangat penting keberadaan perempuan ada di parlemen. Karena ya kadang-kadang perempuan itu malah sensitivitas dan kepekaannya lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga ketika kita dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan kita sesuai dengan regulasi yang ada, maka kita tahu di ruang mana kita dapat mendorong kebijakan-kebijakan ini. Kan gitu. Juga didukung oleh ketika di eksekutif juga penempatan di bidang-bidang tertentu adalah perempuan-perempuan, maka ini akan tuning. Nah, jadi hasil akhirnya output yang kita akan lihat sehingga kita dapat memberdayakan perempuan ini. Berarti lebih mudah memasukkan itu ketika ketemu dengan eksekutif yang ada perempuannya, pengambil kebijakan di eksekutif lebih ada perempuannya, ketimbang lebih banyak laki-lakinya di sana. Even kalau menurut saya even kalau itu laki-laki, ketika kita juga mendorong alokasi penganggaran ini, nah disitulah kita diuji sebagai perempuan. Apakah kita strike dan strong itu ya dengan penjabaran yang ada, dan kenapa dengan alasan reason yang tepat, kenapa memerlukan program seperti ini, alokasi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disitulah batu ujinya. Kan gitu. Sehingga memang perempuan harus lebih strong, dibutuhkan orang-orang yang strong untuk dapat menggolkan untuk program-program ini. Kalau menurut Ibu Mei, untuk bisa lebih banyak berbuat untuk perempuan atau untuk kepentingan umum kepentingan umum, apakah perempuan itu cocoknya
ada 7 alat kelengkapan dewan Iya. ya. Kemudian dari 3 fungsi, legislasi, pengawasan, kemudian anggaran, Iya. apakah perempuan ini lebih cocok di mana sebenarnya dari 3 fungsi ini? Apakah di Banggar atau di Bapemperda atau di pengawasan dia Iya. masuk di mana? Di BK mungkin ya atau Iya. kalau BK Kalau khusus untuk DPRD. kalau menurut saya sih ketika even dia laki-laki, dia perempuan, ketika dia sudah menjadi Anggota dewan. wakil rakyat, Iya. anggota dewan, dia harus siap, ready untuk ditempatkan di Di mana mana aja, saja. sehingga memang kita memerlukan pembekalan, kita memerlukan pengetahuan Iya. yang cukup, sehingga penempatan itu kan itu partai yang menempatkan. Betul. Jadi barangkali partai juga punya Pertimbangan kenapa harus ditempatkan di harus sini. ditempatkan di situ. Apakah berkesesuaian dengan latar belakang pendidikannya atau Yes. kebutuhan. Atau mungkin permintaan sendiri. Nah, bisa saja itu terjadi. Tapi ya paling tidak kita harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Tapi kalau pengalaman Ibu Mei lebih cocoknya di mana? Lebih senangnya Ibu Mei komisi berapa sekarang? Sekarang ini saya dapat kepercayaan dari partai di Komisi 3. Jadi itu terkait dengan perencanaan, pembangunan, anggaran berarti. perencanaan, pengawasan, pengawasan. dan pengawasan infrastruktur di yang Komisi 3 terkait. berarti pengawasan itu masuk di Ya, Komisi 3. betul. Mitra kita Bapeda, PUPR, kementerian-kementerian BWS, Balai Sungai. Nah, ini adalah mitra kami. Nah, menurut Ibu Mei yang lebih cocoknya Ibu Mei di pengawasan itu atau dari yang saya lakoni selama ini udah 2,5 tahun, ketika ditempatkan di Komisi 3, kan kita harus cepat quick learning kan. Alhamdulillah sih kita dapat menjalankan tupoksi ini cukup bagus. Tapi kalau memang melihat background saya dari lawyer, memang saya sangat mengharapkan juga ada di Komisi 1. Nah, betul, Komisi 1 hukum dan pemerintahan kan gitu. Tapi itu kan berdasarkan juga penilaian dan pertimbangan-pertimbangan dari partai. Kan mungkin di komisi ini lebih membutuhkan siapa gitu kan. Jadi ya kami di mana ditempatkan ya berusaha ya menjalankan semua penugasan di AKD dengan sebaik-baiknya. Ya, ada image di DPRD Provinsi Gorontalo itu bahwa perempuan itu hanya sebatas juru bicara partai, juru bicara jadi juru bicara fraksi yang ketika ada paripurna atau membacakan pandangan umum fraksi. Benar nggak itu? Saya rasa nggak juga ya gitu, karena ketika perempuan dia menjadi representatif wakil rakyat, berarti kan ada proses bagaimana dia dapat meyakinkan masyarakat yang memilihnya. Berarti dia udah ada batu loncatan 1 poin, dia udah mendapatkan kepercayaan itu trusting dari masyarakat kan gitu. Nah, hendaknya dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan itu ke masyarakat. Hendaknya sih kepercayaan ini dia aplikasikan dengan penuh tanggung jawab, sehingga memang harus dipahami benar fungsi dan tugas kewenangan dari DPR itu sendiri kan gitu. Nah, kalau saya tidak pengen ada di golongan itu, Pemi, kan gitu. Waktu jadi lawyer saya enak banget. Jadi saya udah berpikir berulang-ulang kali. Jadi anggota dewan itu orientasinya bukan making money. Kalau making money, itu di lawyer tipikor, gitu. Itu making money namanya. Sehingga saya pikir berulang-ulang orientasinya apa. Nah, akhirnya saya memang orientasi saya memang saya suka banyak berhubungan dengan masyarakat, society-nya seperti itu, lalu pengen melakukan sesuatu yang perwujudan untuk paling tidak mewujudkan kebutuhan bersama, artinya untuk kebajikan bersama. Ini kan memang filosofi politis itu begitu kan, teori. Memang ini sudah mendarah daging ini teori politik klasik ini. Aristoteles gitu kan politik itu. Nah, jadi ketika kita mau membawa suatu kebaikan untuk orang banyak, ya implikasinya itu udah masuk di dalam politik. Lalu
tinggal masuk di dalam sebuah sistem. Iya. Aplikasinya kan partai politik, kan begitu. Jadi saya berpikir Sekarang Ibu Mei berulang-ulang. sudah masuk dalam sistem Ya, dan harus berbuat untuk orang ya gitu. banyak. Sehingga makanya di awal itu saya banyak berpikir, ini saya nggak pengen jadi orang bilang maaf ya, Pemanis. bukan pelacur politik. Itu Oh gitu. sangat iya. Oh. Artinya gini, jika kita tidak siap secara mentalitas, moralitas, kita tidak akan menjadi dan berbuat untuk sesuatu, untuk yang diinginkan oleh masyarakat yang menitipkan kepercayaan kepada kita. Jadi morality kita dalam perjalanannya akan tergerus. Iya. Nah, kita harus berpikir berulang-ulang, apakah ini pilihan yang terbaik ketika pengabdian itu kan bisa di mana aja. Tapi kalau di dalam sistem dan itu langkah yang terbaik buat saya, kenapa tidak juga? Sehingga saya memutuskan, ya bismillah, saya mau menjadi representatif rakyat. Dan ini udah 2 tahun setengah, Pem, nggak terasa. Sudah mau berakhir. Mau berakhir. Mau berjuang lagi 2024. Jadi 2 tahun setengah yang tertinggal ini, saya harus banyak bekerja, menjumpai rakyat dan berpikir apa program lagi untuk rakyat, apalagi keinginan rakyat yang dapat diaplikasikan di dalam program pemerintah yang ada. Nah, itu yang selalu. Jadi kita tuh kayak aduh udah mau cepat berakhir, itu dalam artian masih banyak yang tidak kita perbuat. Iya. Kan seperti itu. Iya, ini saya garis bawahi tadi soal harus siap mentalitas dan moralitas. Itu yang harus dimiliki oleh semua anggota, semua politisi, baik dia perempuan maupun laki-laki. Idealnya. Nah, bagaimana dengan misalnya begini, pasti di DPRD itu ya pasti terjadi ya budaya patriarki pasti masih tetap ada. Ada laki-laki yang menganggap bahwa perempuan urusannya pekerjaan domestik saja. Jadi ketika misalnya di forum ya sudahlah, perempuan nggak usah terlalu banyak memberikan saran. Ada nggak perlakuan seperti itu? Maksudnya begini, ada semacam resistensi dari anggota DPRD laki-laki terhadap perempuan yang duduk di DPRD. Ya, emang sih kalau berbicara perempuan, olehnya memang saya menginginkan kaum perempuan yang mau terjun di parlemen, ya memang tidak boleh asal hanya terjun aja. Even itu gender laki-laki atau perempuan. Memang kita harus memahami benar tugas kita, fungsi kita, wewenang kita apa, kan gitu. Agar kita tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi kita memang betul-betul mampu mewarnai di dalam pengabdian 5 tahun kita. Dan kepercayaan yang diberikan kepada saya itu saya emban dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika jabatan ini berakhir 5 tahun, Pem, saya memiliki sebuah kepuasan bahwa saya telah melakukan sesuatu untuk rakyat. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi ketika melihat ke belakang kok tidak melakukan apa-apa. Nah, itu tidak akan pernah terjadi, sehingga kita mengemban jabatan ini dengan ikhlas. Kita tinggalkan juga dengan ikhlas, even kalau kita memutuskan tidak di dalam kancah politik lagi, atau ternyata nanti situasinya akan mengatakan lain terjadi. Bisa aja tidak maju lagi, atau bisa aja kepercayaan rakyat tergerus, tapi itu jangan sampai terjadi kan. Nah, itu aja tapi kuncinya. dalam forum misalnya, dalam forum itu ada nggak Ibu Mei mendapatkan perlakuan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ada pandangan miring dari anggota DPRD laki-laki terhadap perempuan ketika memberi saran atau apa, atau malah dianggap ini saran ece-ece atau apa begitu? Kalau sepanjang di parlemen ini saya nggak pernah merasa seperti itu, kan gitu ya. Karena kalaupun kita bersuara memberikan saran, ya tentu terkait dengan atau relevansi dengan materi yang sedang dibahas, kan seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, dalam pengambilan keputusan misalnya, dalam forum misalnya di DPRD ada pengambilan keputusan, cara-cara apa yang dilakukan supaya ini bisa masuk atau bisa terterima oleh forum begitu? Nah, kadang-kadang kan ada hal-hal nih yang atau mungkin perempuan punya trik lain supaya saya ingin ini goal, ini dalam pengambilan keputusan apa yang saya aspirasikan ini bisa goal gitu. Pastilah ada mekanismenya kan ya. Kan memang di politik ini kan memang dia
tidak kaku kan gitu ya, terkait dengan program, ya tentunya kita harus melakukan lobby-lobby. Iya, Kan lobby-lobby untuk heeh. sebuah program yang jelas orientasinya untuk masyarakat, Mhm. ya kita harus lakukan gitu. Baik itu penganggaran, kalau saya kan mewakili Dapil Kota Pem. Iya iya iya. Jadi Mhm. kita harus berjuang ke eksekutif. Kalau ini harus ya paling tidak alokasi untuk kota dengan berbagai pertimbangan dan gambaran. Kan Iya, ini kita harus lakukan. Jadi memang bagi siapapun yang strong dan dapat memberikan argumentasi, reason yang tepat, nah pastilah kita dapat menggolkan hal Iya. tersebut. Jadi intinya kalau anggota dewan hanya datang dan diam, ya pastilah nggak akan Iya, berfungsi. Kita aja yang sudah dengan sangat getol Iya, menyuarakan argumen, aspirasi, pokok-pokok pikiran rakyat, Iya. itu kan belum tentu dari semuanya dapat terwujud. Iya, Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kan betul. gitu. Nah, ya itulah yang ada. Iya, Kan maksudnya begini, trik misalnya perempuan itu kan lebih bisa membaca, apa ya, pikiran Iya. laki-laki misalnya, atau mungkin, saya di waktu-waktu seperti ini saya akan melakukan lobby, Iya. si A misalnya, oh ini bisa didekati dengan, Iya. cara seperti ini Iya. misalnya, atau ini harus didekati dengan marah-marah, Iya. atau apa begitu. Iya. Ada juga? Ya, bisa saja sih. Jadi, tapi memang kalau sepanjang ini kaum laki-lakinya juga nggak mau ngalah tuh di parlemen. Kan Apalagi mereka kalau juga sudah bicara tentang iya, aspirasi. tentang aspirasi. Jadi harus masing-masing saling Nah itulah Pem, ngotot-ngototan. sehingga kita memang tidak bisa mengistimewakan diri kita. Olehnya memang terjadi Yes. justru batu uji di parlemen itu, kita harus meniadakan realitas budaya patriarki. Sehingga kalau memang kita masih membutuhkan perlakuan istimewa, ya bukan di parlemen tempatnya. Kan kita berjuang untuk kesetaraan gendernya. Kalau kita tidak mampu menempatkan kesetaraan itu di dalam parlemen, ya tidak akan tercapai, terwujud kan. Jadi ya kita dipacu untuk agar supaya bukan berarti kita kehilangan lembah lembut, tidak. Tetapi di areal maskulin, diri kita juga harus tegas terhadap suatu materi yang mestinya memang kita harus tegas, kan gitu. Iya, jadi kan tadi Umay bilang bahwa perempuan itu lebih peka, lebih perasa begitu. Tapi di saat-saat tertentu butuh maskulinitas ya. Iya, jadi kalau emang harus tegas kepada pemerintah karena memang kita lagi berjuang untuk rakyat, ya kenapa tidak, kan gitu. Kadang-kadang ada yang gebrak meja kan gitu, padahal hanya untuk ini aja, lancar-lancar aja kan gitu. Itu trik-triknya sebenarnya. Tetapi ya memang intinya gimana agar kita ujung-ujungnya dapat memperjuangkan keinginan dari masyarakat atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Itu sih intinya. Karena memang saya juga pernah ngalamin seperti itu. Aduh, ada konstituen tapi kok belum dapat bantuannya. Nah, kita agak-agak strength juga kan, dan strong sampai hasil akhirnya dapat. Kan di situ prosesnya itu gitu. Nah, kalau kan dibanding kalau kita diam, nah kita kan nggak dapat apa-apa. Nah, itulah bilangnya hanya menghiasi jadi halaman aja. Ya, lip service. Nah, kalau jadi kayak gitu ya mendingan kita di profesi lainnya. Ya, Kan gitu betul. ya. Kalau saya percaya kalau PMI justru perempuan-perempuan yang capable seperti PMI ya harus satu saat mewarnai parlemen. Karena kita membutuhkan perempuan-perempuan yang capable dan fokus benar-benar memahami dan mengerti apa yang harus kita perjuangkan di parlemen. Itu intinya kan gitu. Jadi ya enjoy aja sih selama ini ada di parlemen. Apa suka dukanya jadi anggota DPRD? Banyak sukanya dan banyak dukanya juga. Dukanya itu gini, Pem. Seperti sekarang ini baru melangkah mau ke sini, udah siap-siap semuanya. Tiba-tiba masyarakat udah ada. Nah, masyarakat udah ada itu kan
ya paling tidak memang kita harus layanin dulu, mau 2 menit, 3 Betul. menit, kan seperti itu. Ya dukanya kadang-kadang dari gigi sakit, sampai sekolahan, Datang. sampai orang yang Padahal tugas nikahan. anggota dewan Ya, ini jadi sebenarnya unik. iya Ya, iya jadi iya. unik. Paradigma yang ada di masyarakat, dan itu emang ya kita harus sadari benar kan gitu. Ya paradigma berpikirnya, wah anggota dewan nih pasti Kayak punya center class. kemampuan yang luar biasa sehingga mau nikahin Anak anaknya juga ada datang. kekurangan kita, apa aja kita. Nah, tapi ya prinsipnya memang kalau kita ada kelebihan ya kita beri juga kan, Iya. seperti itu. Nah, itu yang banyak, dan dukanya ketika kita ada saat-saat yang kita nggak sempat, ya itu menjadi stigma juga, menjadi tolak ukur. Nah, Iya. memang anggota dewan seperti ini, Ya, tapi jadi ya serba salah. ya jadi Padahal sebenarnya harusnya ditanamkan ke masyarakat itu bahwa tugas anggota iya dewan ini iya bukan memenuhi kebutuhan iya harian atau kebutuhan apalah, kebutuhan iya pribadi, tetapi bagaimana mencarikan yes program ya untuk masyarakat itu kan begitu. program itu bisa kita alokasikan seperti 2021 kemarin. Itu ada program di Perkim, Iya. dan dia rumah RHIR, yaitu Rumah Harapan. RHIR RHIR ini bukan Rusdi Rusdi Habibie Idris Rahim ya. enggak, itu analogi. Tapi yang sebenarnya RHIR itu Rumah Harapan Idaman Rakyat. Wow. Nah, itu di Donggala itu saya dapat mewujudkan 45 unit difasilitasi oleh dinas terkait. Iya. Nah, seperti itu. Nah, harusnya tugas-tugas kita seperti itu, berjuang, mendobrak, terus dapat mewujudkan, nganterin ke masyarakat yang membutuhkan, yang persyaratannya terpenuhi. Nah, ini. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Banyak hal yang harus kita lakukan di parlemen, tapi memang keseharian kita juga tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat awam yang juga sompi pati Ibu Mei kan masih Tapi takutnya pagi. ini jadi manja begitu, Nah, atau membiasakan masyarakat untuk dan itulah. sebentar-sebentar bilang sudah Jo, tidak usah pilih dia, tidak mau Nah, kasih begitu kan. itulah yang realitas di masyarakat itu masih seperti itu, dan itu tidak mudah. Untuk memberi pemahaman itu kan Iya, tidak mudah. Iya betul, ketika apa namanya, ini di kota loh. Bagaimana kalau di kabupaten begitu. Kota kan sebenarnya pemilih lebih maksudnya pemilih cerdas, kemudian masyarakatnya lebih apa namanya, heterogen ya. Betul. Tetapi masih juga ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Mungkin ya bisa saja karena kedekatan psikologi, dan mengingat mungkin didatangin juga dengan rasa kekeluargaan. Tapi ya lumayan banyak juga hal-hal seperti itu. Artinya ya itu udah menjadi suka duka itulah jadi suka duka. Iya, seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah. Tapi ya so far sampai dengan sejauh ini ya tidak ada masalah. Alhamdulillah. Gitu. Tapi Ibu Mei di Banggar juga? Saya di Banggar, dipercayakan di Badan Anggaran. Jadi ya bisa punya keleluasaan untuk mengalokasikan jadi anggaran. punya keleluasaan untuk pembahasan anggaran. Anggaran ini mau dialokasikan kemana, dengan besarannya seperti apa, dan kita masih bisa berpendapat sehingga pengalokasian ini seperti itu sesuai dengan perencanaan pemerintah, atau perlu kita kurangin atau kita arahkan kemana sepanjang sesuai dengan dokumen-dokumen cantolan di atasnya, kan seperti itu. Nah, itu juga kita ada fungsi budgeting dan pengawasan. Artinya ketika menjalankan fungsi budgeting, di situ juga ada pengawasan, jangan sampai ada alokasi anggaran yang timbul dan tidak ada di dalam RKPD sebelumnya, peruntukan atau tidak ada dalam perencanaan di dokumen induk. Nah, ini semuanya yang harus kita awasi. Nah, seperti itu. Iya. Kalau Ibu Mei lihat, ada berapa persen anggota DPRD yang bisa membaca APBD?
Jangan-jangan ada yang Iya, tidak bisa membaca APBD. kalau di Banggar tentu Semua pasti tentu bisa. semua harus bisa. Iya, Karena memang kita di Banggar kan ngatur tentang APBD, alokasi mau kemana. iya. Nah, ini kan kepercayaan yang diberikan. Jadi ya di situ kita fungsi budgeting semuanya. Tapi di DPRD itu tidak ada perempuan di Bapemperda. Bapemperda. Yang ada saya lihat, saya sudah dapat datanya itu hanya di eh, Dewan Kehormatan atau Badan Kehormatan? Ya, Dewan Kehormatan. ya, kehormatan ada. Badan Kehormatan Ya, ada. ada, kemudian di Banggar ada, tapi yang Banggar. Bapemperda ini yang tidak ada. Bapemperda nggak ada ya. Iya, apakah perempuan memang tidak cocok di situ berurusan dengan regulasi perda-perda misalnya, atau Nah, ini tergantung penempatan dari penempatan partai partai itu ya? sendiri. Berarti semua itu harus partai ya? Jadi Partai. ketika partai memberikan SK Ya. atau cuman melalui rapat begitu? Nah, jadi untuk penempatan AKD itu kita itu ada otoritas dan kebijakan dari partai itu sendiri. Iya. Sehingga dan perpanjang tangannya kan praksi. Nah, penempatan praksi dan anggota ini di AKD mana? Nah, Iya. itu. Tapi kalau di partai kami juga ya ketika kita merasa lebih nyaman ada di bidang mana ya ini tinggal dikomunikasikan sebenarnya. Jadi sepanjang bisa melakukan tugas dengan baik ya kenapa tidak. Jadi itu kami kami terima penempatan di mana aja gitu. Dan tetap harus bisa menyesuaikan ya terkait dengan fungsi seorang anggota legislatif. Iya. Kemudian Ibu Mei kan sudah terjun di politik, Kak Yanto juga sibuk. Itu bagaimana membagi waktu? Jadi kalau Kak Yanto di sini atau di Manado? Di Manado sekarang ini. Kak Yanto kan ini ya, maksudnya sampai dengan sekarang itu kita partner. Iya. Partner in life itu adalah nggak pakem banget, harus diurusin bener-bener 1 kali 24 jam. Kalau aktivis kan begitu, jadi sama-sama saling mengerti ya, jadi, dan tidak harus. Ya betul, jadi karakteristiknya dan kita memang dari aktivis juga, jadi nggak dituntut 1 kali 24 jam ada di samping. Jadi kita ada hal yang penting komunikasi dan ada hal-hal yang mudah ya easy going, dimudahkan gitu loh. Jadi nggak ada sebuah urusan yang diberat-beratkan, kan gitu. Ya, yang berat itu ya ketika memang kalau kita keadaannya agak nggak sehat, sakit, itu pasti kita butuh pendamping kita di samping kan gitu. Jadi ada juga waktu-waktu yang memang harus didampingi. Nah, itu cepat menyesuaikan dan ada waktu kayak seperti ini Kak Yanto lagi melakukan profesinya, jabatannya, hanya ada rapat-rapat. Nah, itu tidak sampai menuntut untuk didampingi benar 1 kali 24 jam. Jadi flexibility gitu. Flexibility dan kalau ada ruang kosong yang harusnya memang didampingi, nah itu didampingi. Jadi mengukur, terukur kan gitu ya. Mana waktu-waktunya yang memang harus ada pendampingan full dan ya selama ini dijalaninya orang bilang running well gitu karena memang Kak Yanto juga nggak rewel orangnya dan sangat ngerti gitu konsekuensi dari orang-orang aktivis seperti kita ini kan memang seperti ini gitu. Jadi ya sepanjang ini asik-asik aja. Di bawah santai. Iya, di bawah santai. Iya. Tapi Kak Yanto masih kan mulai diwacanakan lagi ini 2024. Iya. Ada, saya juga lihat. Saya lihat juga ada beberapa media massa. Semua itu kembali sama Kak Yanto. Kalau memang Kak Yanto rasa pom lagi di bidang politik, dalam situasi politik ya saya sih dukung-dukung aja, mendukung sepenuhnya apapun yang beliau putuskan, walau saya juga memberikan pertimbangan-pertimbangan. Intinya
kami ini di partai ya ketika dibutuhkan kami selalu siap. Tapi gitu. dengan Kak Yanto itu saya pengalaman ya ketika beliau ketua dewan, saya kan di media yang selalu berhubungan dengan kalau urusan ke pimpinan, misalnya ke ketua dewan, ke bupati, apa itu kan saya yang sering komunikasi dengan beliau sangat enak. Saya rasa memang tidak neko-neko, orangnya tidak neko-neko dan tidak banyak, ya begitulah. Saya anggap terbaik lah. Saya juga saya juga berpesan seperti itu kan waktu beliau ketua dewan, saya pengacara, apalagi saya spesifik pengacara tipikor. Jadi saya selalu Iya betul menyampaikan, ya. saya selalu menyampaikan ya mengemban ini nggak boleh neko-neko dan Iya, jangan sampai Kak ya, Yanto kena masalah seperti itu. sementara ini. Jadi setiap ada ini dia selalu komunikasi regulasinya seperti apa dan memang gitu. secara kepribadian orangnya memang dari historis dari keluarganya memang orangnya low selalu profile merendah juga. dan sederhana. Jadi saya percaya memang ya orangnya inilah ya neko-neko, humble dan itu juga ya ke saya juga ketika jadi representatif wakil rakyat juga ya harusnya seperti itu kan kita dari awal kita kan sudah berpikir ini bukan jabatan making money kan gitu ya, ini bukan jabatan making money, jadi harus lebih banyak dalam 5 tahun ini ngabdi untuk rakyat, kita kan hanya wakil rakyat. Nah gimana kita dapat memenuhi aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh rakyat, itu saja intinya. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana? Baik. Oh, sebentar, belum terakhir. Ibu Mei pernah nggak ada misalnya kan sekarang lagi rame ya tentang tindak pidana kekerasan seksual ya, TPKS ya. Yang Hillary itu lagi getol-getolnya minta Ibu Puan untuk bisa mengawal ini. Nah, di DPRD ada nggak orang yang misalnya melapor ke DPRD karena kasus-kasus seperti itu, pelecehan seksual begitu? Saya kan masih sepanjang sekarang ini tetap ada LBH-nya, juga teman-teman, ada teman-teman saya tetap kita ada lembaga bantuan hukum. Jadi secara pribadi ada laporan-laporan seperti ini itu langsung ditangani oleh LBH saya kan. Jadi bukan berarti saya nggak aktif lalu tidak menangani hal ini, tapi kalau sampai ke dewan sepanjang ini ya belum ada sebuah yang krusial. Jadi kalaupun ada laporan seperti itu langsung LBH kita siap juga. Ibu Ida juga ada LBH yang konsen terhadap perempuan kekerasan. Jadi kita tinggal teruskan kemana. Iya, berarti harus ada kolaborasi sebenarnya dengan. Yang terakhir tadi apa ya? Saya mau tanya. Perempuan-perempuan. Ya, pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Ya, kalau kita sebagai perempuan, ya memang kita harus membekali diri kita sehingga kita cukup capable di bidang mana saja. Jadi tidak hanya di parlemen, perempuan-perempuan juga harus mampu dan menonjol di semua bidang kan ya, partisipan gitu. Jadi ya memang jadi berperan sesuai bidang masing-masing. Berperan sesuai bidang masing-masing. Kalau itu dilakukan dengan fokus ya itu akan memberikan nilai dalam perjalanan hidup kita kan seperti itu. Jadi ya saya juga mengharapkan dalam kesempatan ini partisipan dan calon untuk ALEG perempuan ini ya memang harus didongkrak. Memang harus dipersiapkan benar orang-orang yang mau jadi anggota DPRD perempuan ini. Di Indonesia ini memang kita memang sudah terbit regulasi undang-undang pemilu sehingga di situ memang sudah dialokasikan 30% untuk intervensi undang-undang sebenarnya sudah sangat kuat. Tinggal bagaimana intervensi undang-undang ini mampu disahuti oleh perempuan yang ada. Nah, kenapa banyak perempuan yang tidak tertarik di bidang politis? Ya begitu, Pem. Ada dua hal memang, yaitu budaya politiknya itu sendiri, yaitu budaya politik, budaya bangsa kita, yaitu yang mengakar, yang budaya bangsa yang
yang lahir di masyarakat tempat kita tinggal. Nah, dan budaya patriarki itu sendiri yang banyak menempatkan perempuan selalu di bawah setingkat dari laki-laki. Sehingga itu yang tertanam di masyarakat, sehingga banyak perempuan akhirnya tergerus dan tidak menginginkan ada di posisi sebagai calon-calon legislatif. Pasti ada saya tidak sehebat dia, dia laki-laki, dia lebih punya power, sementara saya hanya seorang begitu. Makanya hal ini, dalam menyikapi hal ini saya melihat ada dua hal, yaitu pertama, partai-partai itu harus memberikan pembekalan pendidikan politik. Kan seperti itu sangat penting. Sehingga perempuan-perempuan itu harus disiapkan sehingga mereka tidak punya hesitate, keraguan-raguan untuk terjun di bidang politik. Sehingga karena memang di parlemen itu membutuhkan perempuan gitu loh. Cara-cara kita agar kita otoritas dapat mendobrak untuk kepentingan kita sendiri. Dan karena itu kapan lagi? Sehingga kemudian 2024 juga PMI sangat harapkan mewarnai parlemen kalau memang pengabdiannya mau ke situ, karena memang kita membutuhkan sosok-sosok seperti itu. Kan seperti itu yang mengemban. Saya mau meneliti dulu tentang peran DPRD perempuan. Baru itu sangat disayangkan ketika punya kapasitas, ini saya yakinkan ya, punya kapasitas, capable, dan kita dapat meyakinkan. Kalau kita sudah yakin terhadap diri kita dan kemampuan kita tinggal meyakinkan masyarakat. Nah, itu sebuah modal yang besar. Nah, inilah saatnya kita action kembali untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Lebih khusus kepentingan rakyat lebih umumnya, kan gitu. Nah, jadi makanya itu nilai plusnya perempuan itu, bahwa nilai dia plusnya bukan saya hanya melakukan podcast malam ini. Saya meyakinkan PMI untuk 2024 Jadi, ada di parlemen. Datang ke sini hanya untuk meyakinkan bahwa parlemen itu PMI harus mampu mewarnai dan ada di sana. Dan saya rasa itu sebuah nyeni dan ini enjoying dan oke banget. Sama dengan Erwin bilang, Erwin Ismail, politik itu nagih. Nagih gitu, nagih kalau kita memang benar-benar melakoni dan menjiwai, karena memang niatnya selama on the track PMI, selama on the track benar-benar untuk pengabdian dan kebutuhan masyarakat. Betul. Kan begitu. Kalau orientasinya seperti tadi making money, maka tidak ada yang tidak akan dinikmati tidak bisa menikmati sebagai wakil rakyat. Karena pikirannya pasti bagaimana saya bisa menghasilkan uang, bagaimana. Nah, itu bukan tempatnya, kan gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa. Saya senang ngobrol dengan orang-orang cerdas seperti ini. Insya Allah. Terima kasih. Sukses selalu dan tetap terus memperjuangkan kepentingan perempuan. Insya Allah. Dan insya Allah podcast ini juga bisa menginspirasi para perempuan-perempuan, bukan hanya perempuan. Dan menginspirasi PMI juga. Ini virus ini. Karena salah satu perempuan yang hadir di sini adalah anggota parlemen dan berusaha meyakinkan PMI. PMI itu mempunyai kapasitas dan sangat capable. Sehingga sosok seperti ini harus ada di parlemen. Iya, Oke deh, tutup saja. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.